Halo Party Booster. Oke, akhirnya Pak ya. Akhirnya kita untuk mau mendekati Ant-Man Wasp: Quantumania yang akan segera rilis ke kabar di Indonesia pada tanggal 15 Februari tahun 2023 Pak ya. Oke, akhirnya MCU fase kelima akan dimulai di film Ant-Man ketiga ini. Dan baru kemarin malam ini Marvel Entertainment ini langsung merilis feature untuk memperkenalkan karakter Kang the Conqueror versi MCU. Dan disitu ada berbagai macam detail baru. Karena gua belum sempat nonton, by the way, gua judulnya bro, gua belum sempat nonton karena di grup kalian mengatakan bahwa Bang, coba bahas Bang. Oke ya, kita akan bahas semuanya, tapi kita akan reaction bersama-sama mengenai cuplikan terbaru dari Kang the Conqueror ini Pak ya, seperti itu. Oke, so langsung kita reaction dan juga breakdown dikit-dikit lah ya, karena untuk memperingati MCU fase kelima Pak. Oke, siap. Oke, langsung kita reaction mengenai cuplikan terbaru dari Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Mantap. Oke, let's go Pak. You come from above. Oke, like him. Oke. He will burn the world to find you. Woo. The Conqueror. The Conqueror. Is the Okay. more iconic villain in the MCU. We knew we wanted to go to places that we'd never been. Saudaranya. Pitting Ant-Man against a major villain felt perfect. Wanjay. A version of this character in the series Loki. This is wild. Wah. He's very different. Kang is an infinite number of different personas. Oh, wih, gila. Pull that off. And that is Jonathan Majors. Jonathan Majors, tepat bolnya. Oke. Existence and shatter timelines. In this film, this is really a side of him we haven't seen. This is his baddest self. I will take my revenge on those who Whoa, banished whoa. me, and I will burn them out of time. Wow, gila. About how time plays within our relationship. Love, friendship, legacy. Ant-Man. versus Ant-Man. Kang. This is it. People are gonna lose their mind. Montok. Gila. Ant-Man. Wah, gila. Oke. Ada begitu banyak adegan terbaru pada apa yang kalian katakan di grup, memang bener Pak ya. Ada banyak adegan baru dan itu diperkenalkan di feature-nya Kang the Conqueror. Oke, siap. Ada begitu banyak adegan terbaru dan mungkin gua langsung breakdown di sini aja ya, buat enggak memperpanjang durasinya ya. Oke. Jadi aku mau tonton sekali lagi lah mengenai trailer ini, karena bisa dibilang untuk ini ada berbagai macam adegan terbarunya, dan mungkin gua langsung aja breakdown di sini Pak ya, biar langsung aja kita gas. Oke, karena jujur aja gua sangat excited banget mengenai film MCU fase kelima ini, karena Ant-Man yang kita kenal dia itu atau dari film pertama itu adalah karakter yang lawak, gak penting. Ternyata di film ketiga ini dia akan menjadi karakter kunci untuk pembukaan multiverse dan juga Kang the Conqueror. Oke, gila. Oke, siap. Aku mau ulang lagi Pak, bodo amat. Aku mau ulang lagi lah. Wait, tunggu. Oke, aku mau ulang lagi Pak. You come from above. Like him. Oke. He will burn the world to find you. The Conqueror. Kang the Conqueror Okay. is the more iconic villain in the MCU. Iconic villain, We oke? knew we wanted to go to places that we'd never been. And pitting Ant-Man against a major villain felt perfect. Gila. Audiences have seen a version of this character in the series Loki. Oh yeah, This is wild. Karakternya sama dengan Loki. Oke, variannya lah. He's very different. Kang is an infinite number of different personas. Oke. Oh. To be able to pull that off, and that is Jonathan Majors. I can rewrite existence and Okay. shatter timelines. Jonathan Majors sih. This is really a side of him we haven't seen. This is his baddest self. I will take my revenge on Pasukannya banyak jir. and I will burn them out of time. Out of time, gila. About how time plays within our relationship. Love, friendship. Oke. Legacy. Ant-Man versus Kang. Kang. This is it. People are gonna lose their mind.
Mantap. Ya akhir-akhir Pak. Of your league, Ant-Man. Wah, gila. Speechless. Di ending itu ada begitu banyak adegan terbarunya, Pak. Waduh. Oke, aku mau langsung breakdown mengenai beberapa adegan sini, Pak. Gak mau tahu aku karena well, anjir di akhir-akhir itu ada modok, ada Kang gila. Wah, oke, langsung aja kita breakdown bersama-sama mengenai adegan terbaru yang ada di TV Spot untuk featured perkenalan Kang the Conqueror. Oke, langsung Pak ya. Oke, di sini masih adegan yang sama ya, dimana ini wormhole-nya dan kemungkinan yang kita curigai bahwa ini adalah adegan pertama kalinya si siapa namanya Jerry Vandal ini pertama kali datang ke Quantum Realm ya, pertama kalinya ya mungkin ya, karena bisa dibilang dari trailer kedua dan trailer pertamanya ini kita bisa melihat bahwa kayaknya Jerry Vandal ini dia benar pertama kali mendarat di Quantum Realm, mungkin seperti itu baik. Jadi masih banyak banget yang bisa dirahasiakan lah, oke? Like him. Nah ini aku penasaran guys. Aku mau tanya buat kalian lebih mengerti Marvel ya, buat yang mengerti MCU. Aku mau tanya ini karena siapa ya? Dan ya kita anggap aja mereka ini adalah bangsa-bangsanya dari Quantum Realm. Tapi ini ada siapa ya? Kayaknya kalau gua lihat dari segi perspektif mukanya ya, sama kostumnya, sama dia bawa tongkat, ini sepertinya dia itu adalah penguasa atau enggak dia itu adalah salah satu anak buahnya Kang the Conqueror. Kan sini dari cuplikan ini dia tuh mengatakan lu tuh gak selamat, bahwa ada seorang Conqueror yang akan bisa membinasakan lu. Nah, siapa kan ini Pak? Aku masih bingung karena ini literally aku belum baca komiknya lebih dalam mengenai hal yang lebih dalam mengenai Microverse ataupun Quantum Realm Pak ya. Jadi well, mungkin kalau kalian ada lebih tahu tulis komen di bawah karena aku penasaran ini karena ini kayaknya menarik banget sih karena dia tuh bawa tongkat. Nah tongkatnya ini kalau kita perhatikan, tongkatnya ini sama seperti kayak si Khonshu. Nah ini tongkatnya sama seperti Khonshu, bentuknya bulan sabit sini tuh, bentuknya bulan sabit. Abis itu dia bawa tongkat gini. Oh tapi nggak tahu Pak ini siapa Pak. Oke menarik. He will burn the world to find you. Wow. The Conqueror. He will burn the world to find you. Dia akan membakar dunia untuk membinasakan kalian semua. The Conqueror. Wow, pas Casey yang tanya, who the Conqueror? Oke. The Conqueror. Kang the Conqueror Oke. is the new iconic villain in the MCU. Kang Conqueror is a new iconic villain di MCU. Oke, new iconic villain. Karena memang Kang Conqueror juga di komiknya memang seperti itu. Bahwa gini, big bad villain di Marvel itu banyak banget. Ada Thanos, ada Kang Conqueror juga, ada Doctor Doom, ada Modok juga sebenarnya. Modok juga termasuk ya, bahwa by the way Modok itu bukan hanya sebagai anak buah doang, melainkan dia itu juga sebagai villain utama di Marvel Universe Pak ya. Makanya kenapa di berbagai macam isu komik dia tuh peran itu besar-besar banget Pak. Nah di sini di MCU Modok akan diperkenalkan sebagai mungkin anak buahnya si Kang Conqueror Pak ya, seperti itu. Karena spekulasi kita di trailer kedua sebelumnya si Kang ini bersama dengan Modok di belakangnya. Nah itu mengatakan si Ant-Man ini untuk mencuri sesuatu apa yang diperlukan oleh Kang ini. Karena kita tahu dari plot cerita yang udah dibocorkan, kayaknya si Kang ini terjebak di Quantum Realm. Tapi kita masih belum tahu kenapa dia bisa terjebak di Quantum Realm ini Pak. Seperti itu, ada yang mengatakan bahwa alatnya rusak lah. Dia akan memanfaatkan si Ant-Man ini untuk mencuri sesuatu yang ada di Quantum Realm sebagai core inti untuk buat dia bisa pergi dari Quantum Realm agar dia bisa menjelajah waktu lagi. Tapi kita belum tahu apakah ini ada Forever Crystal ataupun gimana. Well, masih jadi pertanyaan banget sih karena jujur aja ini masih buat gua penasaran banget apa yang diincar oleh Kang the Conqueror ini. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa ini adalah Ten Rings atau enggak gelang kamalakan karena cara ornamennya itu banyak banget yang menggambarkan ornamennya si Ten Rings. Nah, apakah ini berkaitan atau enggak? Well, kita masih belum paham Pak. Oke. We knew we wanted to go to places that we'd never been. And pitting Oh, ini. Set. Oh, di doang, Pak. Di jadi doang. Oh, gila. man against a major villain felt perfect. Audiences have Oh, ada sesi Loki ya. Oke, sesi Loki. Kalau sesi Loki ditujukan, wah. Oke. version of this character in the series Loki. Oke, Aul bisa akan melihat bahwa versi ini adalah kita perkenalkan dari awalnya di series Loki. Oke, ha. This is wild. Oke. Our film, he's very different. Nah, ini. Ini ada perbedaan ya buat para fans awam yang masih belum mengenal MCU banget ya, apalagi yang belum menonton Loki series, yang dimana
He Who Remains udah ditunjukkan di ending Loki series di episode ke-6 tentunya Pak ya. Dan kita bisa melihat bahwa mereka diperankan oleh orang yang sama, yaitu si Jonathan Majors. Nah, perlu diingat bahwa si di Loki series itu adalah He Who Remains, itu adalah varian dari Kang Conqueror. Nah, varian utamanya itu adalah yang di bagian kanan, itu akan menjadi ancaman besar bagi multiverse MCU. Ini adalah Kang the Conqueror Pak ya. Kalau kita melihat looknya agak sedikit berbeda ya, dimana kalau untuk Kang dia ada bekas lukanya di bagian wajah dan itu terlihat simetris banget. Nah, ada yang berpendapat bahwa untuk luka di sini itu kayak disengaja. Jadi bentuk luka yang ada di kepalanya Kang ini itu kayak disengaja oleh Kang sendiri. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa dia tuh habis berperang, makanya disebut sebagai Kang the Warrior katanya. Nah, ini adalah varian yang baru lagi dari Kang versi utama. Nah, tapi kita masih belum tahu nih, apakah ini adalah Kang Conqueror asli atau enggak ini adalah Kang yang lain, karena begitu banyak varian Kang yang ada di Marvel, Pak. Makanya kita masih belum tahu nih, apakah ini Kang yang utama atau ini takutnya adalah varian yang lain lagi dari Kangnya versi original. Oke, ini masih rancu banget di kepala gua, jadi well. Tapi aku ada petunjuk Pak, kalau misalnya mereka udah memperkenalkan series Loki di sini Pak, aku curiga bahwa yang di sini, bahwa di Quantum Realm, gua curiga TVA bakal ikut turun ambil alih Pak di sini Pak. Gua curiga banget, karena apa? TVA, markasnya kalau kita curigai itu adalah backgroundnya ada di Quantum Realm Pak. Nah, apakah jangan-jangan TVA akan dibujukan di Quantum Mania ini untuk mengkondisikan antara series Loki dengan Ant-Man ketiga ini, karena penguasanya adalah Kang Conqueror. Karena kalau kalian masih ingat Pak ya, di ending Loki series ya, penguasa itu ganti. Yang awal itu ada Timekeepers, ternyata diganti oleh Kang the Conqueror setelah terbunuhnya He Who Remains di tangan Sylvie. Jadi oke lah. Dan kemungkinan ada cameo Loki dan juga Mobius yang sampai sekarang masih belum reveal. Well, mungkin Pak ya, ini masih teori liar aja, karena aku masih penasaran di mana markas TVA ini berada, karena kita udah tahu bahwa penguasanya adalah Kang Conqueror Pak. Ini orangnya. Jadi well, aduh, ini aku masih penasaran banget sih, apakah bener nih atau masih ada teori doang. Well, kalau kalian punya teori yang lebih liar lagi, tulis aja di kolom komen di bawah Pak, karena aku pengen tahu teori dari seperti apa. Gila banget, gila. Kang is an infinite number of different Oke. personas. Nah, ini. Kalau aku dari dimensinya, Pak, dimensi kaca, gini. Ini mengingat gua dengan dimensi kaca yang ada di Doctor Strange. Tepatnya ini seperti kayak posternya Multiverse of Madness kemarin, karena ada begitu banyak varian yang di poster Pak. Kalau kayak masih dengan poster utamanya Multiverse of Madness, justru kan ada berbagai macam kaca-kaca tuh. Nah, kayak gini nih. Cuman tampilan di sini adalah bentuknya Kang dan juga He Who Remains. Nah, gitu. Nah, You need an actor to be able to pull that off, and that is Oke, and you need an actor to able pull off. Oke, dan lu butuh aktor yang bisa menguatkan sifat dari karakter itu. Dan gue boleh mengerti kenapa si KVG ini bisa memilih Jonathan Majors sebagai aktor yang akan memerankan si Kang the Conqueror ini. Oke, karena menurut dia itu cocok ya mungkin. Oke. Jonathan Majors. Oh, Jonathan Majors. I can rewrite. Nah, ini ada behind the scene ya, di behind the scene di mana Kang ini akan mengajar si Ant-Man. Terlihat sini kostumnya itu rusak Pak ya. Tadi ini kameramennya dia nyuting dari angle bawah ya. Kalau kita lihat kamera dari angle bawah, jadi well, ini mungkin adalah final scene ketika Ant-Man akan dibunuh langsung oleh Kang. Karena di trailer itu masih diperlihatkan Kang sama Ant-Man ini masih seimbang ketika mereka bertarung satu lawan satu. Jadi saling bogem mental lah ya mereka tuh. Gitu. Oke. Bagus. Dan ini benernya maco sih Pak. Anjir, Jonathan Majors gile. Existence and shatter timelines. In Okay. This is really a side of him we haven't seen. This is his baddest self. Oke, dia si aktris yang memerankan si Jerry Van Dyne, We haven't seen. dia mengatakan film ini akan memperlihatkan sisi Kang yang belum pernah terlihat dari universe Marvel sebelumnya. Oke, apakah jangan-jangan sisi Intima TV-nya akan lebih brutal atau bagaimana? This is his baddest self. Oke. Tuh, jadi pasukannya banyak banget gile. Dan sini ada berbagai macam portal, Pak ya, ada berbagai macam portal pasukannya gile. Ini Legion sih. Ini udah jatuhnya ke Legion karena pasukannya udah lebih dari satu baris sih. 1 2 3 4 5. Gila. Dan sini ada bentuk piramidanya si Kang ini. Nah, gua pada berteori bahwa di Quantum Mania ini akan menceritakan bagaimana Kang ini pernah bertime travel ke masa lalu di zaman-zaman Mesir kuno, dan gua curigai bahwa dia akan memerankan sebagai Alexander Agung, karena gua curiga untuk
Alexander the Great ini di Moon Knight, kenapa dia itu disorot lebih lama? Gue curiga itu adalah varian dari Kang the Conqueror. Tapi well, ini akan sangat menarik banget kalau misalkan cerita itu akan diangkat by di Quantum ini untuk menjelaskan untuk origins ya siapakah Kang the Conqueror ini. Karena lagi-lagi itu udah porsinya udah banyak nih, jadi kita butuh kejelasan lebih lengkap lah untuk di filmnya Quantum Mania nanti Pak, seperti itu, oke? My revenge on those who banished me, and I will burn them Oh. out of time. Oke, dia mengatakan dari awal dialog. Oke, aku mau dialognya tadi dia ngomong apa? Take my revenge on those who banished me. I will take my revenge on those who banish me. Aku akan balas dendam kepada orang yang sudah membuangku, oke? And I will burn them out of time. Dan aku akan mengembangkan mereka keluar dari waktu. Oh, gila kan? Karena dia tuh udah penguasa waktu, dia udah banyak banget alatnya, sekaligus dia udah menjadi penguasa TVA. Waduh, udah powernya udah mulai atas nih. Ini dari actingnya Jeremy Irons ketika dia marah segala macam. Oke, bagus. Kelihatan dia bengisnya dapat. Dari scene ini aja, gue bisa melihat actingnya dapat, Pak. Keluar dia di situ. Dan ya well, dia marahnya dapat sih ketika dia menjadi sosok villain yang sangat haus banget akan time. Oke, dia sangat terobsesi banget dengan mengubah berbagai macam alur waktu yang ada. Oke, jadi kenapa dia sebagai The Conqueror, dia sebagai sang penakluk. Nah, oke, bagus. Kita di sini, oh my god, ini kayaknya udah bisa mengintimidasi tokoh utama sih. Karena maaf ya, MCU kebanyakan untuk film-film yang mereka tuh kebanyakan tuh gak mengintimidatif, kecuali di Multiverse of Madness. Itu aja, sisanya kagak loh. Makanya aku pengen MCU ini bisa membawakan Kang Conqueror ini menjadi villain yang sangat intimidatif, tapi sesuai dengan ratingnya di film itu, Pak. Itu adalah PG-13, oke? Oh, gila. Tells me about how time plays within our relationship. Love, Oh, friendship, legacy, Ant-Man versus Kang. This is it. People are gonna lose their oh. Oke, aku mau bahas mengenai scene-nya Modok nih, Pak. Nah, ini Modoknya dia tuh pakai topeng ya. Dia pakai topeng ini kayaknya masih Darren Cross, karena kita udah tahu bahwa di MCU untuk Modok itu adalah Darren Cross, itu adalah mantan dari Yellow Jacket yang di film pertama Ant-Man-nya udah pernah dikalahkan oleh Ant-Man sendiri, Pak ya, di akhir-akhir. Dan kita udah tahu bahwa dia itu udah terjebak di Quantum Realm setelah kejadian itu. Dan terlihat di sini dia sedang menyerang si Ant-Man dan juga si Cassie Lang dengan laser yang ada di kepala ini, Pak. Well, dari segi backgroundnya udah rapi banget, Pak ya. Oke, bagus. Modoknya udah boleh bisa mengidentifikasi bahwa dia itu ada sebagai komputer yang hidup. Oke, bagus. Oke. Hell if you leave, Ant-Man. Oke. Dari untuk promosi ini, yang gua sangat curiga, satu, Hank Pym dari semua promosinya, kenapa dia tuh nggak ngobrol sama sekali? Hank Pym satu, dan kedua, Hope-nya juga dia nggak ada dialog sama sekali di semua promosinya Ant-Man Quantum Mania ini. Yang mereka highlight itu adalah dialognya si Kang, dialognya si Ant-Man, si Cassie Lang. Tapi si Hank Pym sama si Hope, mereka tuh gak di-highlight sama sekali, Pak. Mereka ngomong aja tuh gak pernah gitu loh. Gua curiga apakah jangan-jangan mereka ada role yang rahasia di film Quantum Mania ini. Gua curiga, Pak. Sumpah, gua curiga banget mengenai sama si Hank Pym sama si Hope ini. Kayak mereka sedang merencanakan sesuatu, atau jangan-jangan mereka akan berkonspirasi dengan si Kang the Conqueror ini, sehingga itu yang akan menyebabkan kematian Ant-Man ini jadi makin dalam. Karena ada pengkhianatan, aku langsung hopeless sih. Karena gua kan kemarin kan sempat ini, Pak, sempat lihat live ya Bang Eka di Keramax sebagai kemarin untuk Quantum Mania mantap kemarin ya. Bang Eka sempat menjelaskan ya bahwa kayak Hank Pym ini ada role yang rahasia. Makanya gue dapet teori ini dari situ. Nah, kayak gue curiga bahwa si Hank Pym ini ada role yang rahasia. Apakah dia akan berkhianat atau bagaimana? Well, aku masih penasaran sih. Dan scene ini aku masih penasaran dengan scene yang dia si Kang ini ya. Nah ini, dia kayak menembak di sebuah apa ya? Ini aku nggak bisa slow motion karena ini di YouTube ya. Oke. Ini kayak dia berada di sebuah hutan. Ya, oke, kalau kita lihat dari backgroundnya ya, terlihat ini di sebuah hutan, ada beranda di mana. Ya, ini masih di Quantum Realm ya, tapi ini ada di sebuah hutan. Terus dia kayak seperti menembak beberapa orang kayak itu menembaknya dari muter, Pak. Dia menembaknya muter. Oh, muter dia. Set. Oke. Aku belum tahu ini dia nyerang siapa. Nggak tahu nih, apakah Ant-Man yang sedang mengecil atau bagaimana untuk mengelabui si Kang ini. Well, kurang tahu sih. Masih rahasia lah untuk scene ini, karena ini bener-bener aku bener-bener apa ya,
empty banget mengenai Quantum Mania ini, Pak. Karena dari MCU kan suka merubah plot cerita ya. Jadi, well, kita lihat aja nanti mengenai kayak ini seperti apa di film nanti. Oke, itu aja mengenai breakdown dan reaction kita, Pak ya. Well, gua sangat antusias banget mengenai Ant-Man and the Wasp Quantum Mania ini, dan gua berharap banyak banget MCU fase kelima bisa memperbaiki apa yang udah pernah mereka lakukan di MCU fase keempat yang bisa dibilang agak sedikit ampas sih menurut gua sih. Oke, tapi menurut gua fase kelima ini bisa mengobati kita semua sebagai para fans MCU yang udah menunggu lama banget mengenai project yang satu ini. Oke, tapi sebelum kita tutup, gua akan memberikan informasi kepada kalian bahwa buat yang kalian ingin nobar bersama kita para admin Marvel ya, langsung aja hubungi semua admin kita. Linknya udah gue share di kolom deskripsi di bawah, dan coba kalian pause banner yang satu ini. Kan situ kita juga akan nobar bersama dengan para admin Marvel dari Kramax lah, habis itu Marvel Comic Indo, MUI, Marvel Universe Indonesia, Marvel aja, Marvel Base ID, dan segala macam para admin yang udah kita kumpulkan. Oke, kita tunggu kedatangan kalian di kota Jakarta, Surabaya, Jombang, Malang, dan juga Jember. 5 kota kita udah sikat, Pak. Oke, langsung aja hubungi semua adminnya, oke? Itu cuma mengenai video kali ini. Kalau kalian punya detail yang lain atau kalian punya review kalian sendiri mengenai tim sport yang satu ini, tulis aja di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya. Oke, itu cuma mengenai video kali ini. Coba like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua sama video mendidik dan mengirimkan semangat, karena gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti lagi untuk kalian. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita, Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya udah gue sediakan di kolom deskripsi di bawah. Kan situ kita juga update beberapa konten terbaru dari kita. Dan kalau kalian ingin bergabung bersama kita di grup komunitas, langsung aja gabung di grup WA kita namanya Marvel Booster Official. Linknya udah gue sediakan di kolom deskripsi di bawah. Dan terima kasih buat kalian yang udah bergabung ke membership community. Nama gue Marangelo, dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya. Woo!